Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali di malam ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan ya. Puji nama Tuhan juga. Saya juga masih diberi kesempatan untuk dapat men-sharingkan firman Tuhan ya, bukan dengan kekuatan saya, tapi semuanya hikmat yang daripada Tuhan ya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita mau renungkan firman Tuhan bersama-sama malam hari ini di Galatia 4 ayat yang ke-31 ya. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Ya, tema bulan ini adalah tentang kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Ya, tentunya kemerdekaan itu tidak mudah ya kita mencapai. Kemerdekaan itu diraih dengan bukan dengan cara yang mudah ya, tetapi dengan perjuangan ya. Kita meraih kemerdekaan itu dengan perjuangan ya. Seperti bangsa Indonesia ya, meraih kemerdekaannya ya melalui perjuangan para pahlawan kita ya, yang telah mengorbankan ya darah ya, melalui pengorbanan darah para pahlawan kita, sehingga bangsa Indonesia boleh memperoleh kemerdekaan ya. Dan kenapa kok kita memperjuangkan kemerdekaan ya? Karena memang tidak enak ya orang hidup dalam penjajahan, tidak enak orang hidup dalam perbudakan ya. Karena orang hidup dalam tekanan itu pastinya tidak enak, tidak bahagia ya. Karena ada di bawah penjajahan dan perbudakan ya. Jadi kemerdekaan itu diraih dengan suatu pengorbanan ya. Sehingga kita ketika kita menerima kemerdekaan, kita dapat menikmati kemerdekaan itu dengan kita merasakan kebebasan ya. Nah, orang-orang di dalam Tuhan ya, orang-orang Kristen ya, itu juga mengalami kemerdekaan ya. Dan Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus ya. Kalau bangsa Indonesia melalui pengorbanan para pahlawan kita yang sudah gugur, tetapi bagi orang-orang percaya ya, kita juga telah dimerdekakan oleh pengorbanan darah Kristus ya. Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari kutuk dosa dan maut ya. Dan setelah kita telah dimerdekakan oleh darah Kristus, status kita itu berubah menjadi anak-anak perjanjian ya. Jadi status kita ketika kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus, status kita adalah anak-anak perjanjian ya. Yang ayatnya tadi kita baca di Galatia 4 ayat 31 ya. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka ya.
Di sini hamba perempuan ini adalah di Galatia 4 ini diceritakan hamba perempuan ini adalah Hagar ya, yang melahirkan anak menurut daging yaitu Ismail ya. Dan anak-anak perempuan merdeka yaitu di sini adalah Sarah, melahirkan anak oleh karena janji Tuhan kepada Abraham ya, yaitu lahirlah Ishak ya, anak perjanjian. Ya, jadi kita anak-anak perjanjian, kita telah menerima kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Dan kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah korban yang sangat mulia, sangat mahal ya. Jadi kita sebagai anak-anak percaya, anak-anak perjanjian, janganlah kita menganggap remeh kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan ya. Kita yang adalah tadinya hidup di dalam perhambaan, hidup di dalam dosa, tetapi oleh karena darah Kristus kita dimerdekakan. Kita harus menghargai semuanya itu ya. Coba kita buka di Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Ya, kita mau baca ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, di sini perikopnya kemerdekaan Kristen. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya. Kristus telah memerdekakan kita. Ya. Jadi tidak jarang ya, seringkali kita itu sebagai anak-anak perjanjian, kita nggak menyadari status kita bahwa kita ini sudah dimerdekakan. Ya. Makanya di sini supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita harus menyadari bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Kita sudah dilepaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut ya. Karena itu berdirilah teguh. Di sini berdirilah teguh. Jadi kita sebagai anak-anak perjanjian, anak-anak yang sudah dimerdekakan, kita harus memiliki apa itu ya? Jadi orang-orang yang teguh, yang kuat ya. Kita bisa saja karena kita nggak menyadari bahwa kita ini sudah dimerdekakan. Jadi kadang kita itu masih hidup dalam perhambaan. Seperti tadi ya katakan, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kadang seringkali kita itu tidak menyadari, anak-anak Tuhan itu nggak menyadari bahwa hidupnya ini, bahwa dia sudah benar-benar dimerdekakan Tuhan. Jadi kesadaran kita itu kurang bahwa kita itu orang merdeka, sehingga kita tidak tahu bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan status kita ya. Status orang-orang merdeka namun hidupnya masih terkurung dalam kegelapan ya, tidak bebas, tidak dapat menikmati, benar-benar menikmati kemerdekaan ya. Masih kehidupannya masih murung ya, masih tertekan ya, menghadapi persoalan ya.
kita mau belajar melalui pribadi Yesus ya. Berdirilah teguh. Itu coba kita baca di Matius 4 ayat 1. Ya, Matius 4. Ya. Matius 4. Itu tentang Yesus dicobai ya. Nah, terkadang kan anak-anak Tuhan ini nggak tahan menghadapi pencobaan. Ya. Ya, di sini kita lihat teladan Yesus ya. Maka Yesus, pencobaan di padang gurun perikopnya ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di sini kita bisa melihat teladannya Yesus ya. Ketika di padang gurun menghadapi pencobaan ya, di sini Yesus sampai 3 kali dia dicobai ya. Tapi Yesus tidak kalah ya. Yesus melawan godaan iblis itu dengan firman Tuhan ya. Ada tertulis ya. Manusia tidak hidup dari roti saja. Jadi begitu juga dengan kita ya. Mari kita berdiri teguh ya, sebagai kita harus tahu menyadari bahwa kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak perjanjian yang sudah hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Ya. Ketika anak-anak Tuhan ini menghadapi pergumulan kehidupan ya, mari kita lihat kepada firman Tuhan, yaitu Yesus ya, yang adalah firman itu sendiri ya. Yesus memberikan teladan yang luar biasa kepada kita ya, sebagai anak-anak Yesus itu luar biasa ya. Dia mengatakan bahwa kita ini boleh memanggil dia kan Bapa. Kita ini anak. Anak itu punya hak, punya kewajiban ya. Dan Tuhan itu berikan haknya buat kita loh. Kita ini sudah dimerdekakan dan ya. Apalagi kalau saya belajar tentang hak anak itu ya. Anak itu akan mendapatkan apa? Kasih sayang dari orang tua ya. Begitu juga dengan kita. Kita juga sudah mendapatkan kasih dari Yesus ya. Kita mendapatkan penyertaan. Tuhan berjanji ya, Bapa berjanji kepada kita anak-anaknya. Dia akan Immanuel, selalu menyertai kita. Dan janjinya lagi ya, dia sudah menebus segala, mengampuni ya segala dosa kita. Pengampunan ya. Yang bulan Februari kemarin kita pelajari, Tuhan sudah berikan pengampunan buat kita ya. Kasih Bapa itu sudah luar biasa ya.
Jadi kita harus berdiri teguh, jangan ragu akan hak yang sudah kita peroleh dari Bapa kita, ya. Ketika kita menghadapi apapun pergumulan, ya, kita harus tetap berdiri teguh. Kita harus lawan godaan, ya, iblis yang ingin menjatuhkan kita untuk kita kembali di dalam perhambaan, ya. Kita harus lawan semuanya itu, kita harus kalahkan semuanya itu dengan respon kita, ya. Pikiran kita bahwa kita ini sudah menyadari bahwa aku ini anak Tuhan, aku sudah hidup dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Jadi kita jangan mau lagi hidup dalam perhambaan. Kita harus kuat, ya, teguh menghadapi setiap pergumulan. Dengan apa kita menghadapi semuanya itu, yaitu dengan firman Tuhan, ya. Seperti yang tadi kita baca, Yesus mengalahkan pencobaan yang iblis lakukan dengan perkataan firman, ya. Ya. Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35, ya. Coba kita baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi anak-anak Tuhan, ketika menghadapi pergumulan, kesesakan, sakit penyakit, ekonomi kesulitan, apapun, ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena kita dimerdekakan oleh firman Tuhan. Jadi kita pegang ini. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Enggak ada, ya. Apapun, penindasan, kesesakan, enggak ada. Kelaparan, ketelanjangan, ya. Enggak ada yang dapat memisahkan kita itu dari kasih. Itu harus nancap, ya, nancap di pikiran kita, anak-anak perjanjian, anak-anak Tuhan, ya. Untuk apa? Untuk kita dapat berdiri teguh, ya, melalui firman Tuhan ini. Firman yang Bapa sampaikan buat kita, anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita sudah dikasihkan hak kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kewajiban, ya. Kewajiban kita berpegang teguh, berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, yang sudah memerdekakan hidup kita. Di sini Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, ya. Jadi kita itu sangat bersyukur, ya. Kita itu telah dipilih, ya, dipanggil, dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi anak-anak perjanjian, ya. Siapakah kita, ya?
Kita bukan siapa-siapa, kita dulu orang berdosa, orang jahat kita itu ya. Tapi oleh karena kasih Bapa ya, kita ini diambil ya. Kita ditebus, kita dimerdekakan ya. Tapi kita juga harus melakukan, setelah kita dimerdekakan, kita selain berdiri teguh, kita harus apa? Mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam doa. Sebagai kesempatan untuk kehidupan, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani ya. Jadi ketika kita sudah menyandang status kita sebagai anak Tuhan ya, kita berdiri teguh dengan firman Tuhan, kehidupan kita ini harus memancarkan firman Tuhan ya. Sehingga kita dimampukan Tuhan untuk kita menjadi berkat ya, menjadi berkat. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita enggak kita nikmati sendiri ya, tetapi orang lain ketika melihat kita, kehidupan kita, orang lain itu juga akan mendapatkan kemerdekaan juga yang seperti kita alami ya. Kita melayani mereka ya, mereka yang belum mengenal terang, kita sebagai anak terang kita harus sampaikan ya, kita bawa mereka dalam doa, kita layani mereka dengan kasih ya. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak Tuhan ya, anak-anak perjanjian ya. Jadi hidup kita enggak hanya fokus untuk diri kita sendiri ya, kita enggak hanya fokus untuk masalah kehidupan kita sendiri ya. Kenapa ya? Karena tadi firman tadi, kita ini sudah dimerdekakan, jangan lagi mau hidup dalam perhambaan. Pikiran kita, mindset kita, respon kita ketika kita ya masih menghadapi ya, namanya orang hidup ya, masih menghadapi pergumulan ya. Kita, firman Tuhan kan bilang dia tidak pernah janji langit selalu biru ya. Kita tetap menghadapi pergumulan kita masing-masing ya. Kita tetap pikul salib kita masing-masing. Tapi perbedaannya dengan anak-anak yang sudah dimerdekakan Tuhan, itu kita harus berbeda dengan anak-anak yang masih dalam kuk perhambaan ya. Jadi harus ada perbedaan. Kita sanggup menghadapi itu semua itu dengan firman yang sudah Bapa berikan kepada kita ya, sehingga kita mampu untuk menjalani. Orang percaya yang sudah hidup di dalam Tuhan Yesus ya, hidup di dalam Kristus, jangan hidup lagi di dalam dosa ya. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu telah menerima anugerah ya, pengampunan dan keselamatan, yaitu di Yohanes 8 ayat 36. Ya, ini pegangan anak Tuhan ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka ya. Jadi kita ini sudah benar-benar dimerdekakan Tuhan. Jangan lagi mau dibujuk oleh iblis ya. Ya, jangan lagi mudah dibujuk oleh iblis ya. Karena inilah yang menjadi bahaya terbesar bagi orang percaya bila tidak mengerti ya, tidak menyadari posisinya, statusnya ya sebagai anak Allah. Itu bahayanya di sini. Kalau
ketika menghadapi pergumulan akan mudah putus asa. Ketika menghadapi pergumulan akan mudah menyerah, ya. Dan itu nggak akan jadi berkat, ya. Akan menjadi batu sandungan, ya. Dan kadang iblis tuh yaitu yang akan mengecoh kita. Mana katanya kamu Tuhanmu maha besar, Tuhanmu begini-begini, tapi hidupmu masih susah gitu ya. Kita jangan mau dengar itu ya, kita tolak. Kita mau telinga kita buka hanya untuk firman Tuhan saja ya. Ya. Kalau kita mau mendengar firman-Nya ya dan sungguh-sungguh percaya, belajar ya untuk mempraktekkan, melakukan ya bahwa Tuhan sudah memberikan pemberian yang begitu besar, pemberian yang begitu berharga, yang begitu mahal, tidak bisa dinilai dengan apapun ya, yaitu berupa kemerdekaan ya, yang oleh darahnya sendiri ya, kita dibawa kepada Kristus, kepada kemuliaan ya, beri kita firman itu ya, beri tempat di dalam kehidupan kita ya. Kalau minggu kemarin Pastor Sam bilang listen ya, mendengar ya, listen ya, listen, dengar, ayo dengar firman-Nya, dengar sungguh-sungguh dan lakukan ya, taat, lakukan. Walaupun itu rasanya kok, aduh, waktu ketika kita ngalami berat ya, tapi ayo lakukan. Kalau Tuhan bilang seperti ini, misalkan firman-Nya ya, ampuni, lakukan, ampuni ya. Walaupun rasanya sakit, masih di sini sakit, ayo kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan ya. Beri tempat untuk firman Tuhan di dalam hidup kita, dalam hati kita ya. Beri tempat. Firman yang hidup itu memimpin kehidupan kita ya, di hati kita, di pikiran kita, di perkataan kita ya. Coba Yohanes 8 ayat 37. Ya, kita baca ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi seringkali anak-anak Tuhan itu tidak memberi tempat firman di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ya. Maunya berjalan sendiri. Pujian tadi kan, kita nggak sanggup berjalan tanpa Tuhan ya. Tapi seringkali banyak anak-anak Tuhan itu maunya jalan sendiri ya. Yohanes 8 ayat 43. Tadi saya sangat diberkati dengan pujian-pujian tadi ya. Tuhan memberi kita kemenangan, Tuhan memberi kita itu kemerdekaan ya. Jadi kalau ketika kita menghadapi persoalan ya, hadapi dengan firman Tuhan, hadapi dengan pujian ya. Karena pujian ini isinya tuh aslinya firman-firman Tuhan ya. Coba kita baca lagi yang Yohanes 8 ayat 43 ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku ya. Jadi kadang itu kita itu nggak ngerti, nggak paham dengan maksud kehendak Bapa ya. Maunya sendiri, pakai pikirannya sendiri, maunya berjalan sendiri dengan yaitu kemauannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, tidak mau memahami perkataannya Bapa,
firman-Nya Bapa, nggak ada tempat dalam hidup kita. Bilangnya anak Tuhan, bilangnya anak perjanjian, maunya haknya dipenuhi, tapi nggak mau dengar-dengaran, ya, nggak mau taat, ya. Makanya kadang kita anak-anak Tuhan banyak yang tidak menikmati kemerdekaan yang Bapa sudah berikan, ya. Seperti kalau sebenarnya firman Tuhan ini nyambung semuanya, ya, luar biasa firman. Seperti anak sulung sama anak bungsu, ya. Anak bungsu kan maunya sendiri, ya, enggak mau dengerin bapaknya, hidup foya-foya, ya. Pada akhirnya, ya. Jadi mari kita banyak belajar, banyak merenungkan firman Tuhan. Saya sendiri juga, bukan berarti saya ngomong di sini itu terus saya mampu, ya. Saya kadang itu penuh dengan air mata juga, ya. Waktu menghadapi dengan air mata, saya seperti pujiannya, aku nggak mampu Tuhan tanpa Tuhan, ya. Duduk saat teduh sendiri sama Tuhan, belajar dengerin Tuhan, ya, nangis sama Tuhan, ya. Bapak itu tempat penghiburan yang luar biasa, penolong kita yang luar biasa. Yohanes 8 ayat 47. Yohanes 8, ya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarnya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Kita, ketika kita sudah dimerdekakan, kita berasal dari Allah, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui darah Kristus, ya. Kalau kita nggak mau mendengarkan firman-Nya, kita berarti tidak berasal dari Allah. Kita masih, pada akhirnya kita bukan anak-anak perjanjian tadi, ya. Kita anak-anak perhambaan, ya. Ya, jadi karena kita adalah anak-anak Allah, ya, kita menjadi ciptaan yang baru, ya. Kita adalah manusia baru, ya, manusia yang sudah dimerdekakan, ya. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Jadi hidup kita ini adalah hidup yang baru, hidup yang dipenuhi oleh firman Tuhan, ya. Hidup yang dipenuhi dengan kasih, hidup yang dipenuhi oleh kebaikan, kemurahan Tuhan, ya. Pengampunan Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita. Mari, ya, kita menjadi ciptaan baru yang juga mau, ya, melayani seorang akan yang lain, memberitakan kebaikan Tuhan, ya, dalam hidup kita, melalui kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi berkat melalui ketika kita melakukan firman-firman Tuhan, ya. Karena kita sudah tidak hidup lagi di dalam hukum Taurat, tetapi kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, ya. Jangan kembali kepada cara hidup kita yang lama. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ya. Tetap di jalan Tuhan, tetap di jalan kesetiaan, tetap di jalan ketaatan, ya, kepada Tuhan, sehingga kita harus jalan kita ini dapat berhati-hati, ya. Ya, karena firman Tuhan ini juga bisa menjadi sehingga jalan kita ini bisa hati-hati, ya, nggak ngawur gitu loh, ya. Ya, kita menjalani status kita itu dengan hati-hati, dengan penuh
tanggung jawab ya, sebagai anak-anak yang merdeka ya, dengan penuh tanggung jawab ya. Setiap langkah kita harus menyadari status kita sebagai anak-anak perjanjian ya, yang sudah menerima kemerdekaan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Jadi kemerdekaan yang sudah kita dapat harus kita isi, harus kita jalani dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan ya, yaitu pedomannya firman Tuhan ya. Ya, kesetiaan, ketaatan, lakukan firman itu dengan ketaatan dan kesetiaan ya. Maka kita akan mengalami kemerdekaan itu dengan respon yang benar ya. Oh ya, di sini saya diingatkan lagi tentang Yusuf ya. Yusuf, prosesnya Yusuf kan luar biasa ya. Ya, Yusuf orang pilihan Tuhan ya. Di Kejadian 45. Kejadian 45. Ayat 1 ya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku di sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ya, luar biasa memang Yusuf ya di sini ya. Dia menghadapi proses yang luar biasa, bagaimana dia dijual ya, dia dibuang ke sumur, dia dijual, dan dia menghadapi proses yang begitu berat ya, di penjara ya. Tetapi di sini saya melihat ada kemerdekaan di hati Yusuf ya, di mana dia mau mengampuni ya, dia mau mengampuni saudaranya yang begitu jahat, yang sudah memperlakukan Yusuf itu sangat keji ya. Tapi di sini Yusuf luar biasa. Di sini saya bisa melihat bahwa Yusuf benar-benar mengalami kemerdekaan ya. Dia mampu ya mengampuni ya. Ketika dia mengaku ya. Ketika dia Yusuf menangis keras-keras. Ini pasti pergumulan yang sangat luar biasa ya. Dia melihat saudaranya yang dulu itu sudah mengecewakan, membuat dia mengalami penderitaan yang luar biasa ya. Tapi dia mampu ya. Yusuf ini mampu karena dia mau taat kepada Tuhan ya. Malah dia
ketika dia akulah Yusuf, ya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir, ya. Bahkan dia menyuruh saudaranya dekat, ya, dekat kemana? Pasti di situ ada apa ya itu namanya? Yang luar biasa, saudara ketemu saudara yang sudah sekian lama, ya, nggak ketemu. Oh, pasti itu saya merefleksikan ayat ini itu luar biasa, ya. Yusuf mampu mengampuni, bahkan dia dapat mengatakan bahwa apa yang dia jalani semuanya itu mendatangkan kebaikan, ya, untuk dirinya dan kehidupan keluarganya, ya. Jadi dia enggak negatif kepada Tuhannya, tetapi di sini Yusuf, saya melihat dia benar-benar mengalami kemerdekaan yang luar biasa di dalam hatinya ketika dia mau merangkul, melepaskan pengampunan pada saudaranya, ya. Jadi firman Tuhan ini luar biasa, banyak teladan, ya, yang Tuhan singkapkan, ya, melalui firman-Nya ini, ya. Jadi ketika kita menghadapi apapun, mari renungkan firman Tuhan, ya. Banyak tokoh-tokoh yang teladan-teladan yang luar biasa, terlebih teladan Yesus sendiri, ya. Ya, demikianlah firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi semuanya, bagi saya juga Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.